Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube Guru Online. Baik, kali ini Guru Online akan share informasi seputar pelaksanaan seleksi P3K tahun 2022 yang seharusnya sebentar lagi dilaksanakan. Nah, para guru sekalian, kini BKN mengumumkan 5 poin mekanisme seleksi P3K 2022 yang terbaru. Kabarnya ada beberapa perubahan yang terjadi kembali di tahun 2022 ini. Mari kita lihat apa saja poin-poin yang berubah di mekanisme pendaftaran seleksi P3K 2022 yang sejatinya sebentar lagi harusnya dilaksanakan sesuai jadwal yang telah beredar. Mari kita lihat, dikutip dari lampung.jpnn.com Jakarta, Badan Kepegawaian Negara menyampaikan 5 poin keterangan soal perubahan mekanisme seleksi P3K 2022. Pelaksana tugas Kepala BKN Bima Haryawi Bisana menjelaskan mengenai perubahan mekanisme seleksi P3K 2022. Berikut 5 poin penting penjelasan Bima Haria selaku Ketua Panitia Seleksi Nasional Calon Aparatur Sipil Negara Panselnas CASN 2022. Kita lihat yang pertama, alasan perubahan mekanisme seleksi P3K 2022. Nah loh, mekanisme seleksi yang seharusnya sebentar lagi terlaksana ternyata kini ada perubahan kembali. Mari kita lihat alasan perubahan mekanisme seleksi P3K 2022 ini. Bima mengatakan perubahan mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2022 lantaran sempitnya waktu pelaksanaan seleksi sehingga pemerintah harus menentukan skala prioritas. Nah, teman-teman guru semuanya, ternyata seleksi perubahan mekanisme dari seleksi P3K 2022 ini dikarenakan waktu yang sempit, sehingga pemerintah harus menentukan prioritas mana yang harus didahulukan. Seperti itu. Lalu yang kedua, poin pentingnya yang disebutkan oleh Bapak Bima, di sini seleksi P3K 2022 dilaksanakan tertutup. Tertutup seperti apa? Mari kita lihat beritanya. Bima Haryawi Bisana mengatakan seleksi P3K 2022 dibuat tertutup. Artinya yang honorer dan formasi tertentu yang bisa mendaftar. Jadi ada formasi tertentu atau honorer tertentu yang bisa mendaftar. Disebutkan lebih lanjut, tahun ini kami memprioritaskan dulu seleksi P3K untuk menyelesaikan honorer, terutama formasi guru dan tenaga kesehatan atau nakes, kata Bima Haryawi Bisana. Pada hari Rabu tanggal 28 September. Berarti bisa ditarik kesimpulan bahwa di tahun 2022 ini seleksi P3K memfokuskan untuk tenaga guru dan tenaga kesehatan. Lalu kita lihat yang ketiga, peserta seleksi P3K 2022. Nah, ada perubahan apa nih di peserta seleksi P3K 2022? Kita lihat informasinya, formasi guru P3K seleksi tahap 3 yang akan dilaksanakan tahun ini. Pesertanya ialah guru lulus passing grade, baik dari honorer K2, guru honorer negeri, lulusan pendidikan profesi guru atau PPG, dan guru swasta. Juga guru honorer K2 dan guru non-ASN di sekolah negeri dengan masa pengabdian minimal 3 tahun terdata di Dapodik. Mereka itu guru honorer yang tidak lulus PG seleksi P3K 2021 dan belum ikut tes. Jadi seperti itu. Lalu yang keempat, pelamar umum formasi guru P3K tes kompetensi 2023. Nah, ini info terbarunya bahwa pelamar umum itu di formasinya diperuntukkan di tes kompetensi 2023. Isi beritanya adalah bagaimana dengan pelamar umum yaitu guru honorer negeri terdaftar di Dapodik
kurang dari 3 tahun, lulusan PPG dan guru honorer swasta. Bima Haria menyampaikan mereka akan dites kompetensi pada 2023. Tahun ini mereka hanya bisa mendaftar dan menjalani seleksi administrasi saja. Jadi untuk pelamar umum formasi guru tahun ini belum dites kompetensi karena waktunya tidak cukup. Bima menegaskan bahwa adanya seleksi kompetensi P3K 2022 untuk pelamar umum tahun ini karena terganjal anggaran. Pembiayaan tes kompetensi P3K dianggarkan pada 2023, sedangkan tahun ini hanya seleksi administrasi saja. Intinya untuk pelamar umum tes kompetensi dilaksanakan tahun depan. Tahun ini hanya seleksi administrasi, kata Bima. Kita lihat poin kelima yang tak kalah pentingnya. Jadi Bima menyebutkan untuk honorer nakes tahun ini disiapkan kuota 91.000, padahal jumlah tenaga non-ASN sekitar 277.000. Kementerian Kesehatan menyatakan sebanyak 51 ribuan honorer nakes bekerja di unit esensial. BKN berharap 51 ribuan itu bisa terakomodasi seluruhnya di P3K 2022. Kemenkes menyampaikan dari 91 ribu kuota yang ditetapkan, Pak Menpan RB Azwar Anas hanya 21 ribuan yang menduduki unit esensial. Kami berharap Pemda mengusulkan formasi 51 ribuan itu, terang Bima. Seleksi P3K untuk nakes diprioritaskan honorer nakes di unit-unit kerja esensial. Nah, itu saja rekan-rekan guru informasi seputar P3K. Maka jangan sampai ketinggalan info-info penting tentang seleksi penerimaan P3K tahun 2022. Jangan lupa subscribe channel YouTube Guru Online. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.